Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Abdi Sedrayana, NIM 210101044. Saya Fikri Nurdiansyah Ramadan dengan NIM 210101059. Saya dengan Muhammad Ilham Pratama dengan NIM 210101072. Kami akan membawakan presentasi mengenai bab 11, yaitu pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Big Data. Big Data didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, and variety yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi pengetahuan atau knowledge yang bernilai atau value dalam pengambilan keputusan. Pada bab 11 ini, topik yang dibahas adalah pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Seperti yang kita ketahui, Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan microblogging yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan berbentuk teks atau disebut tweet. Tweet dapat berisi teks, gambar, video, dan tautan. Pengertian Hadop. Hadop adalah platform open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang besar. Ini menggunakan teknologi inti seperti Loom, HBase, Hive, Zookeeper, Airmahut, Pig, OZ, Scoop, dan lainnya untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi. 2. Spark. Pengertian Spark. Spark adalah sebuah platform open source untuk pemrosesan data yang berbasis cluster platform. Ini menyediakan struktur data khusus yang disebut Resilient Data Distribute Dataset atau RDD, yang berisi koleksi objek-objek yang didistribusikan. Spark juga menyediakan dua buah operasi, yaitu transformasi dan aksi. Transformasi adalah operasi yang menghasilkan RDD baru dari RDD yang telah ada, sedangkan operasi aksi mengembalikan nilai hasil komputasi terhadap RDD. Salah satu ekstensi Spark adalah Spark Streaming. Spark Streaming sendiri merupakan library ekstensi dari Spark yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data stream dengan bounded processing. Proses windowing dilakukan berdasarkan waktu processing time. Spark Streaming masih memiliki sifat-sifat utama dari Spark, yaitu in memory, atau data disimpan dan diproses di memori yang terdistribusi, fault tolerant, atau AI direalisasi dengan cara mepartisi dari mereplikasi data di memori, dan memiliki sifat tambahan yaitu bisa mengumpulkan data secara real-time dari berbagai sumber. 3. Kafka. Kafka adalah platform streaming data yang memungkinkan Anda untuk memproses data stream secara akurat dengan pendekatan unbounded processing. Ini membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan data pada setiap topik dibandingkan dengan Spark Streaming. Dan program pengumpul data dapat dijalankan tanpa pengawasan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Kafka juga memungkinkan data stream untuk dikumpulkan dari berbagai sumber dan disimpan ke berbagai sistem. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, cara kerja pengumpulan data dengan Kafka. Seperti yang ada di gambar, cara kerja Kafka, produser mengambil data dari sumber dan menulisnya ke topik yang disimpan pada broker di slab 3, 5, dan 7. Broker kemudian mereplikasi data dan mengirim konfirmasi pada produser untuk memberitahu apakah data sudah berhasil diterima dan direplikasi pada setiap broker. Jika belum berhasil, maka produser akan mengirim data kembali. Selanjutnya, consumer akan membaca data dari topik. Consumer hanya perlu terhubung ke salah satu broker saja, maka akan langsung terhubung ke seluruh klaster Kafka. Zookeeper digunakan untuk mengatur leader dan follower. Di sini, consumer bisa saja berupa sistem lain seperti Spark, Spark Streaming, atau struktur streaming. Berikut implementasi pengumpulan data Twitter dengan Kafka. Ketika mengambil data dari Twitter, mentransformasi yang menjadi data berformat semi terstruktur, lalu menuliskannya ke topik tertentu di topik.
Ketika Twitter konektor mengambil data dari Twitter, hasilnya sudah berformat semi struktur seperti JSON yang lalu ditulis ke topik. Berdasarkan event team trigger, ketika terjadi penambahan data pada topik, struktur streaming membaca dan memproses data dari topik yang sudah berformat semi struktur, lalu menyimpan hasilnya ke tabel di HDFS dengan cara yang mirip dengan penambahan record pada tabel basis data relasional. Berikutnya, cara kerja pengumpulan data menggunakan Spark Streaming. Seperti di contoh gambar di contoh, cara kerja sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Spark Context bekerja seperti Spark pada umumnya, yaitu mengatur dan menjadwalkan eksekutor untuk mengumpulkan data atau mengolah data yang telah masuk. Biasanya dari semua node yang ditugaskan hanya beberapa saja yang bertugas. Mengumpulkan data selebihnya hanya bertugas untuk menduplikasi data yang telah terkumpul agar tidak ada yang hilang dan mentransformasi data sesuai perintah yang ada pada Spark Context. Berikut implementasi pengumpulan data Twitter dengan Spark Streaming. Arsitektur sistem pengumpulan data pada gambar cukup sederhana karena Spark Streaming langsung mengambil data dari Twitter. Saat sistem mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch data dengan ukuran yang bisa ditentukan sendiri oleh pengguna. Objek dari dstream berupa RDD. Dibuat Spark Streaming berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek dstream dapat diolah, ditransformasi sesuai dengan fungsi program menggunakan stateless atau stateful transformation yang dibuat pengguna. Keluaran dari program berupa objek-objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di HDFS karena Spark dijalankan di atas Hadoop. Lalu selanjutnya ada metode pemrosesan data. Itu pertama ada Big Data Stream, lalu selanjutnya Big Data Stream disederhanakan oleh Kafka, atau data yang sudah dikumpulkan tadi disederhanakan oleh Kafka. Lalu selanjutnya menggunakan Spark untuk mengolah datanya. Kita pakai Spark Stream menggunakan pendekatan bounded processing. Lalu kenapa kita menggunakan Spark Stream? Karena Spark Stream lebih cocok untuk menganalisa data stream secara real time dibandingkan Hadoop yang hanya memproses big data tidak secara real time. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Spark Streaming adalah komponen Spark yang menggunakan pendekatan bounded processing untuk mengumpulkan dan mengolah data stream secara real time. Meskipun cocok untuk analisis data stream dan mendapatkan tren dari waktu ke waktu, Spark Stream membutuhkan pengawasan karena delay pengumpulan data dapat terjadi dan mempengaruhi akurasi timestamp. Lalu Kafka. Di sini Kafka dapat disebutkan dia menggunakan pendekatan secara unbounded processing yang lebih akurat dalam menangkap dan menyimpan seluruh aliran data sistem, namun membutuhkan lebih banyak memori. Lalu selanjutnya, Kafka memungkinkan pengumpulan data stream dari berbagai sumber dan dapat dijalankan tanpa pengawasan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem yang digunakan Kafka, structured streaming dapat digunakan untuk menganalisis data dengan fungsi-fungsi agregat SQL karena data stream disimpan dalam data frame yang mirip dengan tabel basis data. Untuk alurnya bisa Anda lihat pada gambar di sebelah kanan. Di sini data yang berupa teks data dikumpulkan menggunakan Kafka API dan stream, lalu diproses dengan Spark Stream, lalu di-store menggunakan JSON database, MapR database, lalu dianalis menggunakan Spark SQL, Apache Drill SQL maupun agregat SQL. Ya. Sekian presentasi kelompok dari kelompok Kelompok kami. kami Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.